Kenapa saya bawa-bawa syariat ketika bicara polemik ini? Karena kalau kita simak di media itu, tagline-nya kan salah satunya adalah TPUA, Tim Pengawal Ulama dan Aktivis. Ya kalau ada nama-nama ulama gitu, apalagi pengawal, mestinya langkah-langkahnya itu sesuai dengan syariat, begitu. Kemudian kalau ditelaah dari hukum syariat, ada beberapa hal yang tidak selaras. Yang pertama saya ulang biar tertib ya. Jadi kalau misalnya ada kelompok yang menuduh, tuduhannya apa? Ijazahnya itu palsu misalnya, maka harus ada bukti. Karena kaidahnya alal mudda'i al bayyinah. Bagi orang yang menuduh itu harus ada bukti. Lalu apa buktinya? Apa itu bukti? Jadi kita jangan setengah-setengah mengamalkan syariat. Kalau kita bicara bukti, ini saya bacakan, ada 3 pendapat tentang apa itu bukti, di mana 3-tiganya itu sama-sama sepakat kalau bukti itu ya, salah satunya adalah kesaksian. Pendapat yang pertama ini jumhur 4 ulama madhab. Pendapat yang kedua nanti pendapatnya Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyum. Pendapat ketiga pendapatnya Ibnu Hazm. Tetapi kita pakai pendapat yang kedua atau yang ketiga pun, kalau diterapkan kepada langkah-langkah Pak Roy Suryo dan kawan-kawan menggeruduk UGM, itu juga tidak sesuai. Begini ya. Yang pertama saya bacakan ya, ikhtalafal fuqaha'u fi ta'rifi al-bayyinati ala salasati aqwalin. Jadi ada 3 pendapat ulama tentang apa itu yang disebut dengan bayyinah. Karena ini adalah 3 perbedaan pendapat, berarti 1, 2, dan 3 itu punya spesifikasi, punya perbedaan, makanya dipartisi menjadi 3. Al-qaulul awalu dhahaba jumhurul fuqaha'i ila annal murada bil bayyinati asy-syahadatu wasyuhudu li'anna bihim yatabayyanul haqqu. Jadi yang dimaksud dengan bukti yang harus disajikan oleh penuduh atau oleh orang yang mengklaim itu adalah kesaksian. Jadi nggak material Pak, tapi kesaksian. Dan hanya kesaksian, gak ada lain. Makanya berbeda dengan yang kedua. Nanti ini yang pertama yang jumhur standar kita, kesaksian. Dan ini ada dalilnya. Apa dalilnya? Wa daliluhum, dalilnya ulama jumhur ini, fi dzalika dalam hal ini, qaulun nabi adalah hadis Rasulullah SAW. Apa itu? Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Tsumma bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-murada bil bayyinati indama takhasama ilaihi rajulani fi ardin. Kemudian Rasul menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan bayyinah. Jadi orang yang mengklaim itu harus memunculkan bayyinah. Ini dipakai dalam sidang kemarin, dipakai kaidah ini. Saksi ahli yang agama menyampaikan kaidah ini, dipakai kaidahnya. Tapi kalau pakai kaidah itu, turunannya juga dipakai. Jangan kita pakai kaidah ini, bayyinahnya kita terjemahkan berbeda, nanti repot. Konsisten dong. Ya. Jadi bayyinah itu apa di sini adalah kesaksian. Sesuai dengan hadis Nabi, yaitu alal bayyinah al mudda'i al bayyinah. Lalu Nabi menjelaskan apa itu bayyinah. Ya. Ketika ada persengketaan di dalam masalah lahan. Faqala Nabi SAW, maka Nabi bersabda, liman kepada orang yadda'i al-ardoh yang mengklaim tanah itu miliknya tahta yadi sahibihi yang sedang dipegang oleh orang lain. Syahidakah. Jadi di hadis lain Nabi menyabdakan alal mudda'i al-bayyinah, lalu di hadis lain langsung syahidakah, 2 orang saksi kamu harus hadirkan itu. Au yaminuhu, atau cukup yang sedang megang tanah itu bersumpah karena dia mudda'a. Ini tafsirul hadis bil hadis Pak. Hadis ditafsirkan dengan hadis, sangat kokoh. Makanya menjadi pendapat jumhur.
Penting syariat itu dibicarakan secara terbuka. Cocok nggak cocok lain, Pak. Sebentar, jangan dulu nggak cocok. Ini syariat begini gitu loh. Jadi Nabi di satu sisi menyampaikan satu bahasa yang ijmal, yang mungkin ihtimal, multi-interpretasi. Apa itu si saksi? Apa itu si bukti? Maksudnya bayina itu apa? Di hadis lain, Nabi menyampaikan syahidaka. Berarti orang, Pak. Berarti kesaksian dari dua orang saksi itu. Sehingga ini menjadi pendapat jumhur. Kalau misalnya memakai pendapat yang kedua, oke. Boleh. Misalnya selain saksi. Nah, kita coba tampilkan pendapat yang kedua. Ini mungkin yang dipakai oleh kawan-kawan kalau mereka baca ya. Al-Qaulu Tsani, pendapat yang kedua, Dzahaba Ibnu Taimiyah. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Wabnul Qayyim dan Ibnul Qayyim. Wabnu Farhun dan Ibnu Farhun ila annal bayyinata hiya ismun likulli ma bayyanal haqqo atau yubayyinul haqqo wa yudhiruhu. Itu adalah nama atau istilah untuk apapun yang membuktikan sebuah kebenaran, atau menjadi petunjuk atau menjelaskan sebuah kebenaran. Sawa'un kana syahadatan, baik itu berupa syahadah, berarti membenarkan yang pertama itu. Syahadah disebut di sini. Pokoknya yang menjadi bukti, baik itu berupa kesaksian. Artinya apa, Pak? Tidak menganulir saksi sebagai bukti. Tidak dikeluarkan, tapi ditambah di sini ya. Ada juga au ikroron atau ikrar ya. Jadi ikrar dimasukkan kepada bayyinah. Ya, itu sama dengan yang pertama. Ikrar itu justru lebih kuat dari bayyinah ya. Al ikrar ra'su kulli bayyinatin. Au yaminan atau sumpah, au ayat wasilatin, au hujjatin atau perantara apapun atau argumentasi apapun fi itsbatil haqqi. Di dalam menetapkan sebuah kebenaran. Perhatikan, Pak. Wa idharihi, dan di dalam menjelaskan sebuah kebenaran amamal qadi, di depan hakim. Ada apa geruduk-geruduk UGM tunjuk-tunjukin bukti? Kan tidak sesuai, Pak. Kalau Anda menuduh palsu lalu ingin sesuai standar syariat, bawa ke pengadilan. Makanya benar UGM-nya itu nanti ketemu di pengadilan. Ada apa? Mau geruduk Jokowi juga lah. Jadi kalau mau pakai yang atas kan nggak ada amamal kodinya, Pak. Yang bawah kan ada amamal kodinya. Iya toh. Geruduk-geruduk orang tiba-tiba bawa bukti ya. Status apa yang Anda bawa bisa masuk kepada kategori bukti, oke, tapi aturan mainnya adalah amamal qadi. Harus dibawa ke pengadilan di depan hakim, gitu. Ya, kalau di YouTube teriak-teriak ini palsu, ini asli, ini apa? Ya repot, Pak, tidak sesuai dengan standar syariat. Ini karena tim pengawal ulama itu loh, pengawal ulama kok isinya nggak sesuai dengan standar syariat. Pembela ya. Walaupun kita agak bingung, pembela ulama ini mestinya dalam isu nasab itu ya kan banyak narasi-narasi itu. Entah kamu yang menganggap keimat ulama, kan banyak yang celah keimat, itu dibela dong. Atau yang menganggap Habib itu ada yang ulama terus dihina, itu dong dibela. Namanya tim pengawal ya, atau pembela gitu, kok malah ngurusin ijazahnya Jokowi ya. Kemudian pendapat yang ketiga, perhatikan al-qaulu tsalisu, pendapat yang ketiga, dzahaba Ibnu Hazm, yang diambil oleh Ibnu Hazm, ila annal bayyinata hiya asyuhudu wa ilmul qadi. Ini malah lebih terikat lagi ya. Jadi ini sama dengan yang pertama, yaitu syuhud ya, saksi, wa ilmul qadi, dan juga pengetahuan hakim. Jadi ada 3 unsur untuk bisa muncul yang disebut dengan bayyinah. Apa itu ilmul qadi? Ya.
Ada ilmu, ada kodi, mesti ada kodinya dulu. Artinya si kodi itu punya pengetahuan yang presisi tentang itu, sehingga itu bisa menjadi masuk kategori bayyinah. Berarti ada apa, Pak? Di pengadilan, bukan di luar pengadilan. Jadi jangan biasakan nuduh-nuduh palsu, tapi bukan di pengadilan. Itu menjadi orang berantem dan ribut. Mestinya kalau nuduh-nuduh itu datang ke pengadilan, ajukan. Karena Anda pakai jalur manapun, bayyinah manapun, tetap saja itu berstatus bayyinah kalau sudah dibicarakan di depan qadhi. Bahkan yang punya Ibnu Hazm ini adalah ilmul qadhi. Ya, ilmu qadhi itu berbasis apapun. Jadi ada yang pertama adalah saksi, ya, kesaksian, syuhud. Yang kedua pengetahuannya qadhi. Itu hal barunya. Makanya tiga-tiganya ini dipartisi karena 1, 2, 3 itu punya spesifikasi masing-masing gitu, Pak. Itu syariat. Kalau seperti Pak Roy Suryo, misalnya ada orang tanya, ada video bokep gitu, perzinahan lah, ditelaah asli, lalu ditanya apakah ini benar-benar berzina, ya mungkin akan mengatakan iya, itu melanggar syariat jelas. Gak boleh kita mengatakan orang itu berzina hanya karena kita lihat videonya, Pak. Seasli apapun gak boleh. Anda baca dalam kitab fikih manapun, bahkan fatwa kontemporer manapun, tidak pernah boleh ada tuduhan perzinahan melalui bukti apapun kecuali ikrarnya dia sendiri atau 4 orang saksi. Mau kamu anggap wah ini anti kemajuan, ya persetan lah anti kemajuan atau apa. Toh syariat maju nggak maju bukan kamu yang menentukan. Ada pakemnya syariat itu. Perubahan hukum pun ada jalurnya. Engkau nggak masuk di pikiran ya. Otakmu nggak masuk ya. Itu syariat itu. Ini namanya supremasi syariat. Kalau tidak pakai ini sudah nggak usah bawa-bawa ulama, nggak usah bawa-bawa syariat. Oh berarti sudah misalnya hukum perdata atau hukum pidana. Sudah lain ceritanya gitu ya, gitu. Jadi itu alternatif terakhir. Jadi sudah lupakan syariat Islam, kita tidak bicara syariat, kita bicara hukum perdana, hukum perdata. Walaupun kalau bicara hukum kan di pengadilan mestinya ya. Karena kan menjadi ribut aja gitu. Sehingga isu-isu lain tenggelam gara-gara ini. Aduh, kawan-kawan nih, ini ada apa sebetulnya? Kita jadi heboh ijazahnya Jokowi. Pagar laut hilang semua ya. Allahumma hadina ahdas sabil.